Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar IPA dari tema 5 dengan materi pemantulan cahaya. Mari simak penjelasan melalui video pembelajaran berikut. Nah, kita akan membahas pemantulan cahaya. Saat benda mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dapat dipantulkan kembali. Nah, pantulan cahaya dari suatu benda akan masuk ke dalam mata kita sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Nah, di sini ada pemantulan cahaya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pemantulan cahaya teratur dan yang kedua ada pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaannya pada kedua gambar ini. Nah, contoh pemantulan cahaya teratur itu adalah cermin datar dan juga permukaan air tenang. Sedangkan contoh dari pemantulan cahaya tidak teratur itu adalah kedua gambar ini merupakan contoh pemantulan cahaya teratur, yaitu pemantulan yang terjadi pada cermin dan juga pemantulan yang terjadi pada permukaan air danau yang tenang. Nah, kedua gambar ini merupakan contoh dari pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, kalian bisa lihat ya nak, pada kedua gambar tersebut ini merupakan contoh pemantulan tidak teratur yang terjadi pada permukaan air yang bergelombang. Nah, anak-anak, sekarang kita juga akan membahas tentang alat-alat optik. Nah, alat optik itu terdiri dari beberapa. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu ada loop. Nah, loop ini bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam melihat benda-benda yang berukuran kecil. Nah, dalam memperbesar suatu benda, loop akan membiaskan cahaya. Nah, loop juga biasanya menggunakan lensa cembung. Nah, benda yang dilihat dengan bantuan loop akan nampak menjadi lebih besar. Nah, alat optik yang kedua adalah kacamata. Nah, tahukah kamu cara kerja kacamata? Nah, mari kita pelajari. Nah, cara kerja kacamata adalah cahaya dari luar itu akan menembus lensa yang bening. Kemudian akan dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Nah, lensa kacamata itu dapat menggunakan lensa cekung ataupun lensa cembung seperti gambar berikut.
Selanjutnya adalah mikroskop. Nah, mikroskop ini biasanya digunakan untuk memperbesar bayangan sampai 1000 kali. Nah, kalian bisa lihat ya pada gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh mikroskop cahaya. Nah, contoh yang lain selain mikroskop cahaya adalah scanning mikroskop elektron atau mikroskop ini bisa digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil. Nah, seperti serbuk sari, kita bisa melihatnya dengan menggunakan scanning